Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, tetap semangat, salam sehat selalu. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran pertemuan rapat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu yang lalu kita membahas tentang perencanaan pertemuan rapat. Yang kemarin kita bahas tentang undangan rapat, undangan, terus sama agenda rapat, susunan acara rapat, dan sampai surat undangan juga sudah, persiapan bahan dan materi. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang persiapan peralatan dan perlengkapan. Apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama, kalau kita akan mengadakan rapat, ini kan ada proyektor ya, atau LCD, atau juga sound system, ya, handycam, tape, dan lain-lain. Ini peralatan yang digunakan. Setelah itu, kita juga harus memperhatikan ruangan rapat. Nah, ruangan ini meliputi satu, yaitu cahaya atau penerangan. Dengan penerangan yang baik ini ya, maka ini hasil pekerjaan juga akan lebih baik ya, produktivitas bertambah. Dan juga kesalahan-kesalahan juga bisa kita hindari atau berkurang. Ya, dan semangat kerja pegawai ini lebih baik. Yang kedua, ini penataan suara. Kalau kita akan menyelenggarakan rapat, ya, kebisingan atau suara atau gaduh ini kan dapat menyebabkan rapat tidak efisien. Ya, usahakan dalam memilih ruangan atau menggunakan ruangan rapat ini harus dijauhkan dari keadaan bising ya, atau suara gaduh. Selanjutnya juga diperhatikan ventilasi udara. Ya, kalau udara di ruang rapat sejuk ya atau dingin, ini juga kalau sejuk ini yang diharapkan. Tapi kalau terlalu panas atau terlalu dingin, ini juga akan mengakibatkan konsentrasi ini berkurang. Ya, konsentrasi peserta ini akan berkurang. Terus di samping ruangan kita juga harus memperhatikan tempat duduk. Ya, pengaturan tempat duduk. Ini ditentukan sendiri. Ya, dalam pengaturan tempat duduk ini ditentukan sendiri dengan cara apa? Yaitu memperhatikan jumlah peserta dan luas ruang rapat. Kalau jumlahnya terlalu banyak, kita bisa menggunakan model kelas ya, atau model classroom, ya kan? Berarti kalau jumlahnya sedikit, ini bisa kita tata lebih mudah. Ya. Selanjutnya juga akomodasi penginapan, terutama apabila rapat dilakukan lebih dari 1 hari. Contohnya rapat paripurna atau rapat kerja. Sini sekretaris ya harus memilih tempat yang cocok ya, mulai dari kamar hingga kesiapan penginapan untuk peserta rapat. Maka ini akomodasi juga diperhatikan. Transportasi juga ya, jika rapat tidak dilakukan dalam kantor, ini juga transportasi harus dipersiapkan, atau mungkin menyewa mobil atau bis, atau juga kalau jauh ini juga nanti juga harus diperhatikan ya, jangan terlalu jauh ya, karena transportasinya ini juga harus diperhatikan.
Selanjutnya konsumsi. Apabila pelaksanaan rapat berlangsung melewati jam makan siang, ini pihak penyelenggara rapat harus menyediakan makanan. Ya, kalau pagi sekitar jam 9 kita cukup snack atau makanan ringan. Kalau sudah melebihi jam makan siang, ini juga harus dipersiapkan ya untuk konsumsi makan siang. Ya. Kesehatan ya, persiapan kesehatan juga diperlukan. Siapa tahu pada saat rapat berlangsung tiba-tiba ada peserta yang jatuh sakit. Ya, ini kalau sudah semuanya dipersiapkan ya, mulai dari agenda undangan ya, penginapan, konsumsi dan sebagainya sudah siap semua. Ini yang terakhir yaitu pengecekan. Nah, pengecekan ini dilakukan sebelum rapat dimulai atau H-1. Apa yang perlu dicek ya atau yang perlu dipersiapkan? Misalnya, apakah kursi telah cukup sesuai dengan jumlah undangan? Ya kan? Yang kedua, pengaturan tempat duduknya bagaimana? Ya, apakah sudah sesuai dengan fungsi setiap peserta rapat? Maksudnya fungsi setiap peserta rapat, pimpinan di mana? Ya kan? Wakilnya, terus kepala bagian di mana? Nah, ini sesuai dengan fungsi. Ya kan? Yang ketiga, ini juga ya, apakah alat perlengkapan rapat telah disediakan? Ini harus dicek ya. Terus materi. Nah, materi ini apakah sudah ada di dalam suatu map, daftar hadir, agenda rapat, susunan juga sudah disiapkan atau belum. Dan juga yang terakhir ini konsumsi apakah telah dipesan atau belum. Nah, ini semuanya yang ngecek adalah sekretaris. Ya. Demikian anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua, dan nanti besok pagi kalau kita tatap muka bisa kalian tanyakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas nanti kalian bisa ngecek di Google Classroom. Terima kasih.